Selamat pagi. Jakarta selain mendapatkan predikat sebagai salah satu kota termacet di dunia, ibu kota Indonesia ini juga adalah lokasi terpadat di Indonesia dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 12.000 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2015. Pusat pemerintahan, kegiatan bisnis, dan peredaran uang membuat kota ini selalu menjadi incaran kaum urban di seluruh tanah air. Setiap tahun ada 70.000 warga asing yang masuk ke wilayah ibu kota dan 70% diantaranya belum mempunyai mata pencaharian maupun tempat tinggal. Sehingga mereka harus tinggal di lahan milik pemerintah dan ini dilakukan secara ilegal. Luas wilayah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang tinggal membuat sebagian kaum urban dengan sigap menempati wilayah milik pemerintah yang umumnya masih kosong, sekaligus belum ada rencana untuk difungsikan. Tidak tanggung-tanggung, pipa saluran air pun bisa disulap menjadi lokasi tempat singgah mereka selama puluhan tahun. Bangunan pipa berusia 57 tahun yang ada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini misalnya. Lokasi disulap menjadi petak tempat tinggal berukuran sekitar 2 x 2 meter dan dihuni mulai 1 hingga 3 orang per petak. Seperti halnya petak rumah pipa milik Ibu Nunung dan keluarga kecilnya ini. Jadi Bu Nunung sama Ade Isna ini udah tinggal di sini hampir dari 1 bulan ya Bu ya? Iya. Nah ini nih salah satu penduduk asli di pipa ini ya Bu ya? Meskipun sederhana tapi nyaman menurut mereka ya. Ibu sama Isna, tadi kan hujan deras nih Bu, tapi di bawah tetap hangat ya Bu di dalam ya Bu ya? Saya boleh ikut masuk nggak Bu ke bawah? Ayo Isna, anterin kakak ke bawah. Iya. Mari Bu, kita masuk lagi. Meski baru menempati rumah pipa selama 2 bulan bersama anak dan suami, perempuan Parubaya asal Parung, Jawa Barat ini mengaku tidak betah dan berharap dapat mempunyai tempat tinggal yang lebih layak. Karena alasan belum mampu menyewa kontrakan, sehingga ia memilih untuk tinggal di bawah beton pondasi saluran air. Sehari-hari ia dan keluarga menghabiskan waktu istirahat dengan berkumpul sesama tetangga di rumah pipa atau sekedar tinggal di dalam rumah saja. Ya meski tingginya kurang dari 1 meter, tapi keluarga Bu Nunung ini memang harus menyesuaikan dengan kondisi panas maupun hujan setiap hari. Dan dengan pemandangan seperti ini pemirsa, mereka harus hidup serba sederhana. Layaknya perkampungan pada umumnya, di atas saluran air ini, semua kegiatan rumah tangga mulai dari mencuci piring, menjemur pakaian, hingga bersosialisasi antar penghuni terlihat normal. Meski rasa cemas jika sewaktu-waktu Satpol PP atau Pemprov DKI Jakarta menertibkan wilayah ini selalu membayangi hati mereka. Hal seperti inilah yang dialami Darmanto setiap harinya. Perantau asal Palembang, Sumatera Selatan ini sudah 2 kali menempati rumah pipa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pak Darmanto, Bapak ada rasa takut nggak sih Pak kalau tinggal di sini? Takut dalam arti nanti kalau misalnya digusur atau gimana gitu? Udah pasti ada. Gimana? Karena kita udah resiko, kita tinggal di liar. Nah, dan ini juga semestinya dirawat oleh pemerintah kan, wajar kan. Ya itu perasaan itu udah pasti ada kan. Itu jadi keadaan kamu tuh mau nggak mau tinggal di sini. Berbeda dengan tetangga sebelah tempat tinggalnya. Berteduh ya Pak ya? Bapak satu anak memilih tinggal di rumah pipa karena tempat ia berjualan dengan kontrakan istri dan anaknya sangat jauh. Dengan alasan untuk menghemat biaya transportasi, pedagang asongan ini memilih tinggal di dalam bilik dengan beralaskan papan sebagai penghalau air ketika hujan turun dan peredam panas saat terik menyengat. Pak Darmanto, ini ada listrik, ada lampu, ada pasangnya. Ini listriknya dari mana Pak? Ya kita minta dari warga kan. Ah, Ya nanti kita bayar ya. oh gitu. Warga sana. Berapa gitu Pak biasanya satu bulan? Per minggu berapa? 5.000. 5.000. Ya. Kan. Meski harus menunduk ketika mulai masuk ke dalam hingga beristirahat di rumah pipa, nampaknya hal ini tidak menjadi masalah bagi Darmanto. Asalkan nyaman dan jauh dari gangguan petak sempit, terasa aman untuk disinggahi. Tempat tidur saya, nanti malam saya bawa, buat dagang. Wih, 2 in 1. Bisa buat istirahat, sama juga buat alat bantu dagang ya Pak ya. Meski hidup serba kekurangan, nampaknya tekad untuk mendapatkan kehidupannya lebih baik di kota lain membuat perantau selalu mensyukuri rezeki mereka di tengah rasa takut terkait penertiban dari pemerintah.
Kota Jakarta seperti magnet bagi kaum urban untuk mengadu nasib di sini. Sebenarnya, dengan adanya kebijakan otonomi daerah, mereka tidak perlu harus merantau ke ibu kota untuk mencari pekerjaan dan masih bisa mencari pekerjaannya di daerahnya masing-masing. Oki Arianto, Andi Yuda, Jakarta.